Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Desrilani, NIM 19220119. Baiklah, saya akan membacakan ringkasan materi manajemen sumber daya manusia dari pertemuan 1 sampai pertemuan yang 14 yang dibimbing oleh Bapak dosen Muhammad Hendra SEMM. Baiklah, materi yang pertama yaitu ruang lingkup manajemen sumber daya manusia. Manajemen yaitu seni menyelesaikan pekerjaan orang lain. Sumber daya manusia yaitu individu yang bekerja sebagai penggerak suatu organisasi, baik institusi maupun perusahaan. Pengertian manajemen sumber daya manusia yaitu suatu proses perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian terhadap perusahaan. Ruang lingkup manajemen sumber daya manusia terdiri dari perencanaan sumber daya manusia, menganalisis jabatan dan pekerjaan, perekrutan dan penyelesaian karyawan, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia, penilaian, dan yang terakhir perencanaan dan pemberian kompensasi. Selanjutnya yaitu tentang fungsi operasional manajemen sumber daya manusia, terdiri dari yang pertama perencanaan, yang kedua pengadaan, yang ketiga pengembangan, yang keempat kompensasi, yang kelima pengintegrasian, yang keenam pemeliharaan, yang ketujuh kedisiplinan, dan yang terakhir pemberhentian. Materi yang kedua yaitu tentang perencanaan sumber daya manusia. Pengertian perencanaan sumber daya manusia yaitu proses mengantisipasi dengan membuat ketentuan atau persyaratan untuk mengatur arus gerakan tenaga kerja ke dalam dan keluar organisasi. Selain dari pengertian perencanaan sumber daya manusia tadi, kita dapat membahas beberapa hal dalam materi tersebut. Di antaranya yaitu metode, informasi dan peramalan tenaga kerja, perencanaan prosedur dari perencanaan manajemen sumber daya manusia, perencanaan fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia, audit sumber daya manusia, pentingnya perencanaan sumber daya manusia, tujuan perencanaan manajemen sumber daya manusia, selanjutnya manfaat perencanaan sumber daya manusia. Yang terakhir yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan sumber daya manusia. Materi yang ketiga yaitu tentang analisis pekerjaan dan analisis tenaga kerja. Pengertian analisis pekerjaan yaitu suatu penilaian secara mendalam dan sistematis mendesain suatu pekerjaan untuk memperoleh hasil dan manfaat dari penilaian tersebut. Pengertian analisis tenaga kerja yaitu penduduk yang berada dalam usia kerja. Masalah ketenaga kerjaan ada 4, yaitu yang pertama rendahnya kualitas tenaga kerja, yang kedua jumlah angkatan tenaga kerja yang tidak sebanding, yang ketiga persebaran tenaga kerja yang tidak merata, dan yang keempat yaitu pengangguran. Materi yang keempat yaitu tentang penarikan tenaga kerja. Pengertian penarikan tenaga kerja yaitu proses pencarian dan peningkatan para calon karyawan yang mampu untuk melamar sebagai karyawan. Tujuan dari penarikan tenaga kerja yaitu untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja. Proses penarikan tenaga kerja terbagi dua, yaitu satu penentuan dasar rekrutmen dan yang kedua penentuan sumber rekrutmen. Penentuan sumber rekrutmen pun terbagi menjadi dua, yaitu dari sumber internal dan sumber eksternal. Sumber-sumber penarikan tenaga kerja yaitu sumber penarikan dari dalam perusahaan dan sumber dari luar perusahaan. Materi yang kelima yaitu tentang seleksi tenaga kerja. Pengertian seleksi yaitu proses pemilihan dari sekelompok pelamar atau orang-orang yang memenuhi kriteria seleksi untuk tingkat yang tersedia berdasarkan kondisi yang ada. Dan yang kedua yang dibahas itu tentang tujuan seleksi, faktor yang harus diperhatikan dalam seleksi, langkah-langkah proses seleksi, kualifikasi yang menjadi dasar seleksi, cara mengadakan seleksi,
teknik seleksi, dan kendala seleksi. Materi yang keenam yaitu penempatan dan program orientasi. Penempatan yaitu penetapan tugas bagi pegawai baru atau penugasan baru. Orientasi yaitu kegiatan perkenalan pegawai baru pada perusahaan. Jenis-jenis penempatan terbagi 3. Yang pertama promosi, yang kedua transfer, yang ketiga demosi. Materi yang ketujuh tentang pemutusan hubungan kerja. Pengertian pemutusan hubungan kerja yaitu pengakhiran hubungan kerja antara perusahaan dengan pekerja. Jenis-jenis pemutusan hubungan kerja terbagi 4. Yang pertama, pemutusan hubungan kerja oleh perusahaan, pemutusan hubungan kerja oleh buruh atau pekerja, pemutusan hubungan kerja demi hukum, pemutusan hubungan kerja oleh perusahaan. Materi yang ke-8 tentang pengembangan tenaga kerja dan kompensasi. Pengertian pengembangan tenaga kerja yaitu suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual, dan moral karyawan sesuai dengan kebutuhan pekerja melalui pendidikan dan pelatihan. Pengertian kompensasi yaitu balas jasa yang diberikan oleh organisasi atau perusahaan kepada karyawan. Jenis-jenis kompensasi. Yang pertama, kompensasi finansial langsung. Yang kedua, kompensasi finansial tidak langsung. Dan yang ketiga, kompensasi non-finansial. Materi yang ke-9 yaitu perencanaan karir, manajemen karir, dan pengembangan karir. Karir merupakan kedudukan, rangkaian pekerjaan, dan posisi yang pernah diduduki oleh seseorang. Perencanaan karir yaitu suatu proses di mana individu dapat mengidentifikasi dan mengambil langkah-langkah untuk mencapai tujuan-tujuan karir. Manajemen karir yaitu proses pengelolaan dan perencanaan kegiatan seseorang untuk meningkatkan perkembangan karir yang lebih baik. Pengembangan karir yaitu kegiatan kepegawaian guna membantu para pegawai merencanakan karir masa depan di tempat mereka bekerja. Materi yang ke-10, motivasi, prestasi, dan produktivitas kerja. Pengertian motivasi. Motivasi yaitu rasa semangat atau dorongan dalam diri sendiri untuk melakukan sesuatu. Bentuk-bentuk motivasi. Yang pertama, kompensasi bentuk uang, pengarahan dan pengadaan, penetapan pola kerja efektif, dan kebajikan. Komponen-komponen motivasi, kebutuhan, dorongan, dan tujuan. Pengertian prestasi. Prestasi yaitu hasil yang telah dicapai dari suatu usaha yang telah dikerjakan. Faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi. Yang pertama, faktor kemampuan. Yang kedua, faktor motivasi. Pengertian produktivitas kerja. Produktivitas kerja yaitu kemampuan karyawan dalam berproduksi menghasilkan barang atau jasa. Materi yang ke-11, kepuasan kerja, stres dan konflik kerja. Pengertian kepuasan kerja adalah keadaan emosional yang menyenangkan atau tidak di mana karyawan memandang pekerjaan mereka. Fungsi kepuasan kerja untuk meningkatkan disiplin pekerja dalam bekerja, untuk meningkatkan semangat kerja dan loyalitas pekerja terhadap perusahaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja. Yang pertama, faktor organisasi. Yang kedua, faktor individual.
Selanjutnya, pengertian stres. Stres yaitu suatu kondisi ketegangan yang mempengaruhi emosi, proses berpikir, dan kondisi seseorang. Jenis-jenis stres: yang pertama, stres fisik; yang kedua, stres kimiawi; yang ketiga, stres mikrobiologis; yang keempat, stres fisiologis; yang kelima, stres proses tumbuh kembang; yang keenam, stres psikologi dan emosional. Yang terakhir, tentang pengertian konflik. Konflik yaitu ketidaksesuaian, perselisihan, dan pertentangan antara dua orang atau dua kelompok dalam suatu organisasi. Jenis-jenis konflik: yang pertama, konflik dalam diri sendiri; yang kedua, konflik antar kelompok; yang ketiga, konflik antar individu dan kelompok; yang keempat, konflik antara kelompok dalam organisasi yang sama; yang kelima, konflik antara organisasi. Materi yang ke-12 yaitu budaya, perubahan, dan pengembangan organisasi. Pengertian budaya organisasi: sistem makna bersama yang dianut oleh para anggota yang membedakan suatu organisasi dengan organisasi lainnya. Pengertian perubahan organisasi yaitu perubahan atau berubah secara etimologis dapat bermakna sebagai usaha atau perbuatan untuk membuat sesuatu berbeda dari sebelumnya. Faktor-faktor perubahan organisasi: yang pertama, faktor internal; yang kedua, faktor eksternal. Pengertian pengembangan organisasi. Pengembangan organisasi yaitu tahap-tahap penerapan organization development. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan organisasi: yang pertama, faktor internal; yang kedua, faktor eksternal. Materi yang ke-13 yaitu audit sumber daya manusia. Pengertian audit sumber daya manusia yaitu kegiatan pemeriksaan terhadap suatu kesatuan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang, kelompok, atau lembaga yang independen, bertujuan untuk mengevaluasi atau mengukur lembaga atau perusahaan dalam melaksanakan tugas atau pekerjaan dengan kriteria yang telah ditentukan. Proses audit sumber daya manusia: yang pertama, mengkomunikasikan gagasan, memiliki personalia, mengumpulkan data, menyiapkan laporan, dan membahas laporan. Norma audit sumber daya manusia. Tujuan dari norma audit tersebut: yang pertama, menanamkan pengertian atas peranan dan tanggung jawab, menetapkan dasar sebagai pedoman dan pengukuran tugas-tugas audit. Yang ketiga, perbaikan atas pelaksanaan tugas-tugas audit. Manfaat audit SDM: mengidentifikasi kontribusi-kontribusi departemen, mengingatkan citra profesional, mendorong tanggung jawab, memperjelas tugas-tugas dan tanggung jawab sumber daya manusia. Tujuan dari audit sumber daya manusia: memiliki efektivitas dan fungsi sumber daya manusia, memastikan ketaatan berbagai program, mengidentifikasi berbagai hal terhadap aktivitas sumber daya manusia, merumuskan beberapa langkah profesional, mencari hal-hal yang berpotensi. Materi yang terakhir, pemeliharaan sumber daya manusia. Pengertian pemeliharaan sumber daya manusia: sebagai suatu kegiatan manajemen untuk mempertahankan stamina sumber daya manusia dalam melakukan pekerjaannya dalam perusahaan. Tujuan pemeliharaan sumber daya manusia: untuk meningkatkan produktivitas kerja karyawan, meningkatkan disiplin, dan menurunkan absensi karyawan. Azas-azas pemeliharaan sumber daya manusia: yang pertama, azas manfaat dan efisiensi, azas kebutuhan dan kepuasan, azas keadilan dan pelayakan, azas peraturan legal, dan azas kemampuan perusahaan. Baiklah, itu yang dapat saya sampaikan tentang rangkuman materi dari pertemuan 1 sampai pertemuan 14. Saya tutup dengan wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.